apalagi Menteri Agama kan ada lagi salahnya gitu. Setiap Menteri Agama katanya ada masalah ya. KPK agar tidak mengkriminalisasi Gus Yakut Khalil Qomas. Siap? Karena begini, kalau menurut saya sih suatu saat Kementerian Agama itu harus dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, ini saya sama sahabat saya, Cak Islah Bahrawi. Wah, Ya. Mungkin dia juga nggak tahu, tapi banyak penonton udah tahu. Gara-gara kita ngomongin judi online, sempat hilang channel gua. Oh ya? Iya, 40 hari ya. Oh iya benar waktu itu ya. Itu saya yakin gara-gara itu tuh. Gara-gara judi online juga ya. Karena banyak channel serupa juga begitu Mas Hensa. Oh gitu. Nah ini sekarang, Digangguin. nah ini kan Kominfonya udah ganti. Ya. Terus perjuangan menghapus judi online tuh gimana? Ya sempat bersemangat gitu. Militansinya sempat tinggi di awal. Yang mana si menteri yang baru? Komdiji ya. Bu Mutia. Bu Mutia gitu. Tapi ya belakangan ini kayaknya kok ya adem-adem aja gitu. Itu Padahal judi online masih banyak. walaupun dibombardir di Kambojanya. Ya tapi campsite-nya kan IP address-nya kan bukan hanya di Kamboja, di Thailand Utara, di Myanmar Selatan itu kan juga ada di sana juga mereka. Di sekitaran Luang Prabang perbatasan Laos itu kan juga ada beberapa campsite gitu. Oh. Jadi di ruko-ruko gitu mereka jadi. Tapi itu kan kalau judi online itu saya nyebutnya bagian dari NJOP. Narkotika, judi online, dan prostitusi. Nah judi online ini masih membahayakan di Indonesia. Oh Pak, Mas. Karena kan ini adem nih sejak Budi Ari diganti, kayak udah selesai karena udah diganti menterinya gitu. Jadi orang-orang itu nyangkanya bahwa hype panas kritisisme terhadap judi online itu memang untuk nurunin Budi Ari gitu. Jadi setelah Budi Ari turun terus kayak isu judi online nih reda gitu. Enggak juga sih. Kalau menurut saya sih casualty-nya korban-korbannya masih banyak. Oh. Cuma memang semacam gini loh, judi online itu tergantung ada kasus kejahatan yang disebabkan oleh judi online, nanti baru masyarakat ingat lagi, oh iya nih gitu, baru ramai lagi gitu. Seharusnya masyarakat ramein aja terus karena judi online itu masih jalan loh. Kalau kita ketik hari ini apa gudang 99 apa gitu, mujur apa gitu namanya kan nomor mujur gitu. Itu ada kalau di googling aja ada. Oh, di TikTok juga banyak. Oh banyak. Kita lihatlah di komentar-komentar. Ini di komentar ini bisa jadi ada tuh link-linknya itu. Ada ya? Oh. Iya, masih hidup. Ya nggak tahu Komdiji malah ngurusin yang medsos 16 Iya, tahun. makanya. Tapi nggak apa-apa, kita apresiasi juga sih. Ya tapi kan maksud gua kemarin Meta digerebek. Iya, iya. Terus ada PP Tunas kan, Iya. yang apa dilarang main medsos untuk anak 16 tahun. Tapi emang gue sempat tanya sih judi online ini kok gak diapa-apain? Iya, kan lebih urgent judi online. Iya ngegerebek Meta sih ya oke lah. Tapi kan Nggak usah megawat juga kalau kayak ke Meta gitu. Mending ngegerebek apa judi online yang di kota gitu kan. Masih banyak loh yang IP address Indonesia aja masih banyak. Tapi ya Barreskrim memang kayak saya lihat beberapa kali melakukan penangkapan. Tapi kalau Komdiji kan the frontlinernya itu gitu. Jadi. Ada harapan nggak masanya Bu Mutia terhadap pemberantasan judi online? Ya gitu-gitu aja kan. Ya mau Gitu dibilang aja. kita mau berharap ya gimana kalau ternyata nggak ada goodwill gitu. Goodwill-nya itu menurut Cak itu gimana? Karena gini, penegakan hukum itu dari pihak kepolisian dan beberapa penegak hukum lain itu kan sebenarnya memang ya dia juga penting gitu ya. Tapi sebenarnya ada power on hand-nya itu kan sebenarnya ada di Komdiji. Karena Komdiji lah yang bisa membaca, mengelisit, yang bisa memunculkan IP address itu. Yang bisa melakukan blocking, bisa melakukan penutupan, shutdown segala macam kan Komdiji. Kalau Komdiji punya kemauan sih sebenarnya
nggak perlu harus melibatkan polisi untuk penegakan hukum. Sebenarnya dari dunia digital aja udah bisa selesai. Harus diperintah sama Pak Prabowo nggak? Misalnya Pak Prabowo, saya perintahkan Komdi Gigi untuk menghapus judi online, perlu begitu nggak sih? Kan Atau udah ya? Udah. Oh udah. Udah, bahkan ke beberapa penegak hukum udah pernah diperintahkan soal judi online. Dia Pak Presiden kayaknya concern banget gitu. Ya, tapi mungkin dia lupa ya karena dia urus MBG itu kan. Ya mungkin dia merintahin terus nggak monitor habis itu. Apa kita ngomongin gini ya supaya Presiden denger ya? Harusnya Pak Presiden kan di Astacita ya. Astacita apa Nawacita sih sampai lupa. Asta. Kalau Nawa tuh Pak Jokowi. Oh ya, nggak usah dibahas. Ya. Astacita. Astacita itu kan termasuk juga narkoba dan seterusnya dan kejahatan-kejahatan ordinary gitu. Oh, itu sorry kalau menurut Cah Islah lebih bahaya mana, judol sama pinjol? Ya itu kan sebenarnya satu paket sih. Orang itu rata-rata terjerat pinjol itu karena judol. Kan awalnya dari sana. Kronologinya pinjol dulu atau judol dulu? Judol dulu. Oh, judol dulu. Setelah dia itu ternyata banyak hutang, biasanya dia udah mulai itu ke pinjol-pinjol itu. Karena sebenarnya gini, kalau bicara judi online itu bukan hanya payment gateway-nya, bukan hanya site-nya aja yang ditindak. Ada keterlibatan payment gateway karena itu pintu masuk untuk membayar judolnya. Dan setelah itu ya baru pinjol itu. Pinjol juga harus diawasi karena pinjol tahu uang ini untuk apa. Kan trafficnya kelihatan dari flowing money-nya kan, flow-nya kan kelihatan. Ketahuan. Jadi judol, pinjol, jebol. Udah jebol ya susah kan. Dan ini menjadi kejahatan lanjutan. Kan banyak yang ini anggota polisi aja banyak yang ngebunuh, banyak yang melakukan tindakan kriminal gara-gara terjerat judol. Polisi loh. Gue sih gak pengen main ya. Iya. Tapi kalau gue nonton film yang Nomor Bets itu. Oh iya. Di Netflix ya. Itu emang nakutin sih. Nakutin dan hypnotizing. Iya. Orang tuh merasa dan yakin bahwa duitnya bisa balik dan bertambah gitu. Itu kan ngeri amat ya. Iya. Memang begitu. Saya aja ini bukan main judol. Saya tuh agak beberapa ya sampai sekarang sih suka main Royal Kingdom itu kan sebenarnya main suka-suka aja, nggak ada duitnya gitu. Tapi nyawa, senjata, cheat itu kan bisa beli. Itu saya sering beli. Oh, buset, serius loh. Padahal untuk fun aja gitu. Buat beli nyawa gitu, penasaran. Iya, penasaran beli nyawa karena penasaran gitu, terus beli senjata gitu di Royal Kingdom. Itu kan main lucu-lucuan aja gitu. Itu pun ada addicted-nya. Itu kan kayak Candy Crush kan? Ya kayak Candy Crush lah, kayak Candy Crush. Serius lo sampai beli? Iya. Gua kaget loh ada orang beli beneran deh karena bang ya malas ngulang dari awal gitu-gitu. Ya cuma kan kalau kayak Royal Kingdom itu kan beli nyawa, beli senjata kan cuma 30.000 gitu. Tapi nagih gitu. Nah itu kan. Bayangkan kalau di situ ada janji-janji benefit yang bisa menang gitu. Oh pasti lebih edik lagi. Gue sih kenal ada beberapa temen gue yang tadinya gue suspek nih orang pinjol nih. Karena apa ya? Pada saat dia minjem uang itu nggak terlalu besar, tapi cepat habisnya gitu. Misalnya minjem 100.000 gitu. Gue tuh sekarang agak-agak curiga kalau ada orang minjem 100.000 gitu. Ah mau ngecak nih jangan. Ngotot pula. Iya ngotot gitu. Harus sekarang gitu. Oh maksud 100.000 aja nggak punya kan? sih gitu. Masa 100.000 punya. Tapi kan gue bertanya-tanya gitu. Kenapa lo cuma minjem 100 juta gitu? Apa cuma minjem 100.000 gitu? Maksudnya kan kayaknya buat kita kecil, tapi buat dia itu kan lagi kentang loh, kenceng tangguh, jadi ketawa. Lagi kentang, iya. Lagi kentang, makanya dia ngotot. Hen, pinjem dong gitu, bentar lagi gue ganti deh. Iya kan, gila tuh memang gue kalau ngeliat sama kita juga dikelilingi oleh teman-teman kita yang kayak gitu. Ada tuh beberapa dan gini, ada sebuah habit yang aneh juga. Orang minjem nih. 100.000, 25.000 kan itu sebenarnya receh buat kita ya. Kita kasih. Terus minjem lagi. Kita kasih. Ketiga kali minjem kita nggak kasih, galak loh dia.
Iya. Jadi merasa kayak penghasilannya tiba-tiba dipotong gitu. Iya. Iya bener. Kesannya kita ngegaji dia kerja buat kita gitu. Kok jadi salah ya gue? Gue nggak ada bro. Masa 100.000 aja nggak ada, lo kan kalau masuk TV kan galak. Ya nggak ada, kenapa emang lagi gak pengen ngasih kan? Dipikir orang di TV itu kayaknya mahal gitu. Iya, ini mudah-mudahan yang kayak gini nih nggak nonton. Dia pinjam duit sama gua. Iya. Pinjam duit dong ini. Ya nggak ada, gue bilang gitu. Terus gua posting foto gua sama anak gua lagi di Osaka gitu kan. Lu kira jalan-jalan aja bisa, lu minjemin gua gak bisa. Ya siapa lu? Kesannya kita yang punya utang. Sama gua gitu. Tapi gua gak tahu ya, mungkin itu ada perilaku orang-orang pinjol ya. Ya memang begitu. Dia menurut saya sih nalarnya udah nggak berfungsi sih. Beneran sampai dia berbuat kejahatan, kadang-kadang kayak ngebunuh supir online gitu. Itu kan banyak. Ada anggota polisi yang juga melakukan itu karena terjerat pinjol. Nah makanya dengan hal kayak gitu kan harusnya emang darurat tuh. Ya prioritas seharusnya. Tapi kita belum dengar lagi ya terakhir gebrakannya Bu Mutia. Kalau itu bisa dibilang gebrakan atau mau dibilang gebrakan ya PP Tunas itu. Kalau Meta sih banyak orang yang bingung juga kenapa mesti digerebek tuh si Meta. Tapi ya udahlah itu. Mungkin dia prestasinya menurut dia ada yang begitu-begitu kan kurang. Soalnya kan komunikasinya negara juga kan nggak beres sekarang. Ya menurut saya sih. Dan kalau kita lihat memang banyak menteri-menteri itu kan bergerak sendiri-sendiri kayak autopilot aja gitu. Komdigi itu punya dirjen komunikasi publik, makanya gue menuntut dia untuk juga menjelaskan ke publik tentang apa-apa yang kita nggak ngerti sih. Ya seharusnya. Dan banyak sekali kementerian-kementerian yang lemah juga, kayak itu Mas Hensa, kayak MBG menurut saya, BGN lah ya. BGN ini menurut saya salah satu kekurangan terbesarnya adalah komunikasi publik. Dia tidak punya PR yang bisa menjelaskan kepada publik dengan bahasa-bahasa masyarakat. Kenapa mesti lele mentah? Ya kayak gitu. Jangan kemudian denial. Oh ini kan biar digoreng di rumah, itu makin blunder kan, makin digoreng oleh netizen. Ini kan jadi bukannya bau ya kalau kelamaan nggak di. Gue nggak ngerti sih bro. Kalau gue makan lele terus terang ya di pecel lele itu kan yang pecel lele selesai. Digoreng gitu. Saat itu. Made by order gitu. Iya tapi kan kalau lele mentah itu kan apa nggak bau boleh? Atau amis kali ya? Bau bos, bisa busuk itu. Iya. Kan nggak lah, maksud gue kok kepikiran gitu. Ya itu retorika aja sih. Menurut saya argumentasi untuk bela diri. Tapi ya salah satu kelemahan dari BGN menurut saya ya, dari beberapa kelemahan ini Mas Hensa, dia tidak punya PR yang bagus. Ya Mbak Nani segala macam, wakil Mas Dadan itu Kang bela Dadan. diri aja. Ya nggak ada komunikasi publik yang bisa memberikan absorb gitu. Itu kalau ormas-ormas Islam, ormas keagamaan tuh dapat jatah SPPG juga sih kamu? Ya dapat sih. Dapat pasti karena dia juga ada benefitnya kan. Ya bisa satu dapur itu kan kurang lebih sekitar 1 bulan itu bisa 140 juta. Itu dapur. Belum termasuk itu tuh apa? Katanya subsidi yang 6 juta itu kan? Saya kurang ngerti. Tapi ada subsidi bos per hari 6 juta kan? Per SPPG. Ya udah. Ya artinya negara kita kalau tetap dengan cara seperti itu ya menurut saya sih pantas lah APBN. NU gitu dapat? NU dapat, Muhammadiyah dapat. Oh, NU mengelola berapa SPPG? Ya targetnya 1.000, katanya 1.500. Saya bukan mengurus NU, tapi saya dengar jatahnya 1.500 lah taruh ya. Tapi sekarang ini yang masih yang lagi jalan tuh sekitar 120 apa berapa gitu di kemarin kan pembukaannya di NTB. Kalau tambang itu dapat apa? Maksudnya udah di jalan? Nggak operate karena ribut duluan kan. Internalnya kan gonjang-ganjing. Ribut. Gara-gara tambang itu jadi ribut di internalnya. Karena mungkin orang nggak tahu. Mungkin kepikiran kalau tambang tuh pasti tajir kali ya? Ya mungkin mikirnya begitu. Mungkin ya. Ya tapi ini mumpung lagi ngomongin NU. Ini di medsos juga banyak beredar lagi. Yang Gus Yahya Ketua Umum PBNU tuh nyanyi di Israel ya? Ya itu video lama sih. Itu video lama. Ya walaupun video lama tapi tetap digoreng lagi gitu. Bukan digoreng, butuh penjelasan juga. Itu penjelasannya waktu itu apa ya?
Ya waktu itu kan dalam rangka untuk menyuarakan Palestina di Israel, kurang lebih seperti itu kan jawaban dari pihaknya Gus Yahya, dan waktu itu Gus Yahya bukan ketum PBNU. Masih belum jadi ketum PBNU waktu itu. Dia masih sering ketemu dengan beberapa jaringan internasional gitu kan. Dia dulu di bawah Gus Dur kan. Gus Dur kan kuat sekali jaringan internasionalnya. Ya pada akhirnya ya hari ini yang digoreng-goreng lagi. Itu bagian dari di dalam internal yang saling gencat. Iya, ada apa sih? Maksud gue gini loh. Tambang lah apalagi. Cuma gara-gara tambang. Iya semua kan. Pak saya tuh gede di lingkungan NU loh. Iya. Jadi maksud gue guru-guru ngaji gue tuh juga NU tuh. Ahmad Jayadi segala macam tuh orang-orang NU tuh. Jadi buat gue tuh NU tuh organisasi sakral yang isinya itu adalah para ahli-ahli agama gitu. Ya. Kalau kemudian mereka berseteru, heboh, ribut, Ya. itu apakah mereka melupakan ajaran-ajaran yang selama ini mereka yakini atau ini memang benar-benar iblis dunia lagi ngegangguin NU? Ya enggak juga. Maksudnya ya agama-agama kan ketika bertemu dengan kepentingan kan rata-rata emang terjadi perpecahan. Emang sekisru apa sih, kan kemarin sempat heboh, sekarang udah islah. Iya, Gitu ya. Tanpa Bahrawi. Ya itu gimana sih ceritanya? Boleh lah cerita-cerita gitu kan. Iya kan kemarin pecah kan antara Rois Am sama Ketua Tanfid sama Ketua Umum. Kemudian kiai-kiai berkumpul di Lirboyo untuk udahlah damai aja lah, kalian ngapain sih, malu kita gitu. Masa kita ngaji Ihya, kita ngaji Hikam gitu. Tapi kok kalian gara-gara persoalan sepele kayak gini kok harus membumi hanguskan organisasi gitu. Ya semuanya akhirnya berdamai. Tapi menurut saya sih tidak semuanya tulus sih. Itu karena mungkin karena desakan-desakan itu. Toh buktinya gencet-menggencet itu kan masih terjadi. Apakah baru-baru saja sejak ada tambang atau emang udah dari dulu tuh sebenarnya NU tuh dinamis organisasinya? Memang dari dulu ada semacam kebebasan bersuara dan inklusi. Jadi sangat demokratis di dalam internal itu. Tapi yang membuat sangat menganga konflik di internal itu kan gara-gara tambang. Padahal belum jalan. Dan ditambah lagi ini Mas Hensa, sebentar lagi kan ada muktamar. Oke, kapan itu? 2023. Hasil keputusan. Enggak dong. Oh enggak. Ini pertengahan tahun ini depan ini. Oh. Terus Kalau antara Juni dan Juli sebentar lagi. Makanya ya biasa lah kalau menjelang muktamar itu jangankan NU, organisasi-organisasi yang kecil, yang jauh lebih kecil dari NU aja kan gonjang-ganjingnya luar biasa. Goreng-gorengan, gencet-menggencetnya kan biasa. Nah, ini saya ulang. Sebetulnya memang ada dinamika jauh sebelum tambang itu ada, NU itu. Kalau soal dinamika kan semua organisasi punya, tapi setelah tambang ini kan jadi sangat menganga, sangat brutal gitu loh. Sikut-sikutannya kan jadi semakin brutal karena ya tambang kan. NU ini kan sejak dari dulu memang lemah dalam persoalan keuangan. Tidak seperti Muhammadiyah yang asetnya banyak dan unit usahanya itu jalan gitu. Dan ya kaya lah Muhammadiyah. Kalau NU ini kan isinya kan petani-petani kentang di Wonosobo, nelayan gitu. Jadi benar-benar orang yang stratanya di bawah, dan sehingga memang secara keuangan NU sih kurus. Secara kuantitas anggota ya 120 juta kan besar sekali. Besar. Dan buat politik sangat seksi. Emang ada apa sama Gus Yahya sampai kemudian goncangannya itu terasa sampai keluar NU? Ya kalau Gus Yahya yang saya tahu sih dia tidak mau NU itu menjadi kendaraan politik di 2029. Sehingga Gus Yahya itu mungkin punya analisis bahwa tambang ini akan dijadikan sebagai alat sandera kepada NU supaya NU itu menjadi mesin politik di 2029. Sehingga Gus Yahya itu tidak mau pengelolaan tambang ini dikelola oleh orang-orang yang punya resiliensi politik dan tujuan politik tertentu di 2029 untuk menggunakan NU sebagai mesinnya gitu. Nah, kalau dari penjelasan Cak Islah yang barusan itu harusnya Gus Yahya bagus dong. Ya, tapi kan ada kekuatan-kekuatan yang ingin menggusur Gus Yahya karena dia merasa ya Gus Yahya ini obstacle-nya gitu. Maksudnya? Ya dia itu penghambatnya dari agenda-agendanya dia. Oh, karena ada Gus Yahya nggak begini, nggak begitu gitu. Bahkan direktur utamanya dia ya masalah. Perusahaan BUMNU namanya perusahaannya itu.
Badan usaha milik NU. Iya. jadi komisaris utamanya itu Rois Am. Direktur utamanya itu ex officio Ketua Tanfid, Gus Yahya dalam hal ini. Itu emang kalau jalan ngelola tambang di mana sih? Di Kaltim. Oh. Dulu punya Bakri dulu. Punya KPC dulu. Oh. Yang diambil oleh Pak Jokowi untuk diserahkan ke Ormas. Muhammadiyah kan juga dapat. Ya ormas lain beberapa ada yang nolak, ada yang semuanya dapat. Oh. Ya mungkin tujuannya memang untuk menjadi ya supaya bisa balas jasa politik di 2029 untuk anaknya mungkin ya. Nggak, itu balik lagi ke apa yang akan terjadi di Kongres, ya namanya Kongres. Muktamar. Itu akan ada terjadi keseruan seperti di Lampung nggak? Udah pasti. Sangat ya memang nanti akan muktamar itu akan menjadi satu pertarungan yang menurut saya cenderung brutal, tapi ya nggak tahu, NU ini kan masih patron klien antara ulama dan santri-santri itu kan masih sangat kuat. Jadi mungkin Kiai bisa jadi absorbingnya, jadi peredam lah. Siapa aja sih calon kuatnya selain Gus Yahya maju lagi kemungkinan? Ya kemungkinan ya maju lagi pasti. Dan ya hari ini yang kita tahu kan kemarin pecat memecat itu kan. Ya itulah kalau kita mau ingin tahu siapa yang berkonflik di dalam PBNU itu ya itu. Ada Rois Am memecat Gus Yahya kemarin, ya itulah kubu yang muncul kan itu. Yang ketua PBNU sebelumnya sebenarnya? Kiai Said. Saya tagih katanya mau maju lagi. Kalau Kiai Said mungkin kalaupun jadi ketua umum mungkin tidak ya, tapi kalau jadi Rois Am mungkin. Dan Rois Am ini kan paket per paket biasanya. Jadi nanti setelah terpilih, yang dipilih ini kan bukan Rois Amnya, yang dipilih adalah ketua tanfidnya. Nanti ada pemilihan lagi setelah itu dari Ahlul Halli wal Aqdi namanya, dari ahla itu yang akan menunjuk Rois Am. Nah, Rois Am itu nanti dirembukin gitu. Sama seperti Iran. Lah Iran kan begitu. Iran itu supreme leadernya itu dipilih oleh rahbar itu, majelis pakar itu. Nah, presidennya dipilih secara demokratis. NU sama seperti itu. Nama Caimin itu gimana? Ya, ketua partai kan. Iya, kalau misalnya dia kemudian memutuskan untuk mundur dari partai, maju ke perhelatan Muktamar NU tuh ada peluangnya nggak? Ya, kalau tidak salah ada ADRT yang mengatur soal itu. Harus berapa bulan, berapa tahun gitu baru bisa menjadi ketum setelah lepas dari partai. Ya, tapi kan ada ART lah. Yang lebih gede aja bisa berubah. Iya. Iya katanya. Nah, kalau misalnya Caimin dekat dengan kekuasaan dan kemudian bisa maju kan bisa maju. Tapi kalau dia maju, benar nih misalnya maju nih, dia mundur dari PBNU lah. Itu ada peluangnya. Dari PKB Dari PKB, misalnya dari PKB dia mundur dari PKB, nyalon itu ada peluangnya nggak? Ya mungkin saja, tapi kan begini. Kita harus melihat konstelasi di daerah-daerah gitu. Di daerah-daerah sendiri itu PKB dengan kepengurusan NU lokal itu seperti PCNU, MWCNU itu kan tidak linear juga. Oh, saya kirain komando. Enggak lah, enggak juga. Oke, jadi PKB itu partainya NU bukan sih? Bukan dong. Oh gitu. Orang NU itu belum tentu PKB, tapi kalau PKB ya kemungkinan besar itu NU. Gitu ya. Karena di bawah itu PKB dan NU itu juga tidak linear juga. Bahkan ada juga yang menganggap ya karena memang gesekan di tingkat elit antara partai dengan NU itu, apalagi kan yang lebih kuat di bawah itu Caimin ini kan mengkudeta Gus Dur dari PKB. Jadi stigma itu yang masih kuat. Ya artinya kalau Caimin punya niatan untuk menjadi ketum PBNU ya banyak sekali hal-hal yang harus dibereskan di bawah. Kalau Caimin, Kiai Said, Gus Yahya maju tuh peluangnya yang menang siapa tuh? Nah kalau itu kalau sih, dari 3 nama itulah. Kalau saya sih kalau melihat saya kurang tahu. Tapi kalau Kiai Said sepertinya untuk jadi ketum lagi kan kemungkinan sih tidak, karena beliau juga udah sepuh. Rois Am mungkin. Rois Am ya. Rois Am mungkin. Dan Rois Am itu kan harus punya kandidat ketua umum. Bisa jadi mungkin duetnya misalnya nih Gus Yahya dengan Kiai Said. Oh. Itu keren tuh. Iya, itu 2 gerbong jadi 1. 2 gerbong jadi 1.
Bukan dua gerbong sih, Dua rezim. Dua rezim. Dua rezim jadi satu. Itu jauh lebih enak gitu loh. Faktor Gus Yakut gimana kan ini kelihatannya juga nggak terlalu jalan nih case haji nih. Ya Gus Yakut Prapitnya kemarin kan ditolak, artinya status tersangkanya kuat, masih melekat gitu kan. Ya kita nggak tahu karena kalau saya sih meyakini Gus Yakut ini kan adik kandungnya Gus Yahya. Ini juga bagian dari tarik menarik apa yang terjadi di PBNU itu. Itu bagian dari saling gencat menggencat itulah. Oh. Nah, terus satu lagi Cak, ini yang saya mau tanyakan isu Kesannya Mas Hensa nggak tahu apa-apa banget, Enggak. innocent banget gitu ya. Menteri Agama ini loh. Saya kemarin banyak baca di medsos tuh. Ada dorongan-dorongan Menteri Agama untuk mundur. Ya apalagi pernyataannya tentang zakat. Oh. Ya kan ada pernyataannya kan zakat iya. yang kalau kalau orang Islam mau maju ya tinggalkan zakat. Nah, saya ada apa sih dengan pemimpin-pemimpin Islam kita ini? Kok kayaknya ada aja masalahnya. Apalagi Menteri Agama kan ada lagi salahnya gitu. Setiap Menteri Agama katanya ada masalah ya. Ya saya nggak tahu karena begini. Kalau menurut saya sih suatu saat Kementerian Agama itu harus dibubarkan menurut saya. Menurut saya sih harus dibubarkan itu. Karena apa? Satu namanya Menteri Agama, tapi kok Islam terus yang jadi menterinya gitu. Oh. Ya karena agama bukan Islam aja gitu. Mesti muter kali ya kan? Iya, dan yang lebih atribusi dari Menteri Agama itu rata-rata adalah ya lebih melekat ke Islamnya kan atribusinya. Iya karena kita agama Terbesar, mayoritas. ya. Tapi menurut kalau misalnya itu diputer, Menteri Agama tuh diputer. Nih langsung dapat clickbait nih senyum-senyum. antar agama gitu ya. Kayak misalnya Kayak Panglima. ya, Iya, kan muter tuh matra iya, ya semuanya iya, berkesempatan itu Digilir. akan seperti apa tuh? Kira-kira lebih bagus nggak toleransi umat beragama tuh? Memang Indonesia belum siap untuk itu menurut saya. Sama seperti Indonesia orang Kristen berani nggak dipilih menjadi presiden atau wakil presiden. Mungkin alasannya karena di Menteri Agama itu kan ada dirjen-dirjen agama-agama kan. Jadi dialah yang ngurus soal agama-agama lain selain Islam. Tapi menurut saya sih kalau melihat meskipun kita alasannya mayoritas, tapi atribusi Islam kan lebih melekat kepada Menteri Agama. Menurut saya sih termasuk bagian dari ketidakadilan juga sebenarnya. Tapi dengan berbagai isu Menteri Agama yang sekarang nih, itu apa sebaiknya dia mundur atau memang ya udah ntar tungguin dari presiden kan orang-orang ini aduh ini mohon maaf nih saya belum pernah jadi pejabat sih tapi kalau udah jadi pejabat tuh biasanya bilang jabatan ini titipan Allah. Iya. Bila kapan saja bisa diambil oleh Allah gitu. Nunggu itu kali ya, nunggu diambil gitu. Jadi nggak ada mundur karena kesadaran. Enggak, bukan nunggu diambil sebenarnya, dia nunggu gajian. Tapi memang saya melihat gini loh, ada orang yang udah jadi pejabat lama terus, waduh saya nunggu perintah presiden gitu. Iya. Padahal dia sebenarnya masih sayang aja sama jabatan. Iya, bahasa bos. Bingung juga Pak, ntar habis kalau nggak jadi menteri jadi apa lagi? Jadi apa coba? Terus dikacangin orang kalau ke mall. Sekarang kan Iya. biasa, adudan gitu kan, feodal banget kita kan. Iya tapi gue ini ntar mudah-mudahan semoga kalau gue jadi pejabat nggak gitu. Oh ya enggak lah, saya yang protes duluan. Dia lagi di mall kemarin kan Mas Ensa. Sensi. Wah kita kan udah kayak hedon di sensi beli kagak juga Iya, jalan-jalan. Kita kan Muter-muter. bukan belanjaan sama Iya. sekali kan. Orang habis buka puasa. Makanya, wih gede banget nih orang. Ya udah jangan sampai kalau sampai jadi menteri gitu terus wah petentang-petenteng gitu. Tapi saya kemarin ketemu sama Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Aduh keren banget. Dia masih ingat. Dia masih saya ini masih Ferry Juliantono kata. Oh, gitu. jadi bukan menteri. Bukan menteri. Menteri Ferry Juliantono. Iya, jadi saya masih Ferry yang dulu. Wah, keren Bang saya bilang gitu. Iya, dia duduk di situ juga si Ferry Juliantono. Oh, di sini? Di sini dia. Dia Iya. menerangin tentang itu Indomaret sama Alfamart. Oh iya. Waduh itu. Ya, saya memilih diam itu karena Iya, Bang iya. Ferry kan teman kan. Iya. Tapi memang agak blunder sih. Tapi ya udahlah. Memang mungkin karena memang sejak jadi menteri kan memang belum pernah muncul kan. Sekali muncul mungkin
ya agak ini juga. Menurut Cak Islah nanti 2029 NU akan mendorong tokohnya nggak untuk jadi salah satu capres atau cawapres? Enggak, NU dari dulu memang hanya selalu menjadi supporter aja sih. Karena kembali ke hitoh itu kan kemudian mengikat NU untuk tidak berpolitik, tidak mengajukan, tidak mendorong-dorong kandidat politik segala macam kayak gitu. Ya kita lihat, tapi kan Indonesia kan hari ini agak sedikit rentan ya dunia ekonomi kita. Nggak tahu muktamar itu nanti akan mundur atau seperti apa, kita nggak tahu. Karena kalau memang ekonomi ini tidak kondusif, saya kira muktamar-muktamar itu juga bisa jadi ditunda. Tapi sih kelihatannya kalau kita lihat dinamika kemarin yang segitunya gitu ya, kelihatannya baru kali pertama dia ada ketua PBNU diberhentikan tuh baru kemarin ya. Ya dan baru kemarin juga Rois Am itu memberhentikan ketum gitu. Iya itu makanya kan. Jadi sangat runcing memang. Dinamikanya sudah segitunya kelihatannya Juni-Juli sih sulit. Malu. Kalau saya sebagai NU kultural gitu ya, Nadien kultural ya, buat saya memalukan gitu. Sikap-sikap yang seharusnya ditunjukkan ya secara sufistik gitu. Apalagi kan seperti Rois Am ini kan ya dia juga seorang kiai, punya pesantren segala macam. Nggak usah harus secara frontal begitulah. Seharusnya dibicarakan baik-baik. Ngobrol setengah kamar kan bisa kalau ada masalah. Iya. Ya. Saya sih banyak ngikutin case NU ya dari Cak Islah Bahrawi sih, karena kelihatannya nggak ada yang se-fluent dan se-frontal lu tuh ngomong-ngomong tentang NU. Gue juga kadang-kadang sih kalau ngomongin NU deg-degan bos. Itu kalau ormas kan kita salah ngomong dikit terus ada inilah ada itu gitu. Jadi saya juga pernah mengalami itu Mas Ensa. Tapi kalau buat saya sih NU itu udah bukan lagi organisasi, bukan lagi sekte atau apa. Ya buat saya sih nilai aja, karena dari dulu NU di mata saya ya dia mencintai negara gitu. Dia nggak pernah mengharamkan Pancasila dalam konteks ya nggak pernah macam-macam lah. Ya buat saya nilainya sekuat itu gitu. Tapi kalau soal organisasi kan saya memang nggak pernah jadi pengurus. Nah terakhir nih untuk menyatukan dua isu kita, bagaimana sih NU tuh ngelihat judul sebenarnya? Sama. Jadi kalau NU sendiri itu juga ya kalau bicara NU ya NU kultural. Ini mohon maaf ya. Saya belum pernah dengar ada taklimat dari NU tentang. Oh enggak ada. Oh ada ya? Ada. Gimana? Bahkan kalau NU kan jelas gitu. Jadi satu mengharamkan dalam berbagai keputusan-keputusan Batsul Masail itu. Artinya produk-produk turunan dari judul itu juga diharamkan. Artinya kalau penghasilan dari satu keluarga misalnya itu pingin halal semua ya jangan dicampur dengan hasil-hasil judi online. Itu ada keputusan-keputusan dari Batsul Masail, keputusan fikih gitu. Kalau itu sih jelas, dan justru orang-orang Nahdien yang paling terpukul karena konsumen dari judul ini kan kelas bawah semua. Dan NU itu memang seratanya kelas bawah, petani-petani, nelayan itu kan rata-rata yang paling kena ini. Ya termasuk juga mungkin togel juga ya. Ya kalau kita ke daerah-daerah ke Pantura segala macam itu judol togel ini kan sebenarnya konsumennya NU semua. Justru seharusnya ya NU justru paling concern. Dan saya juga pernah ikut dalam satu kajian di NU tentang judol ini, ya jelas kalau sikap NU sih. Dan bahkan ya jelas NU pernah ini sepengetahuan saya ya. Saya mungkin nggak pernah cerita ini. Pernah ada tawaran untuk ada orang ini, ada isu orang ini punya bisnis judol. Ini dulu. Isu-isu. Iya, zaman Covid. Ya. Dia pernah mau memberi bantuan kepada PBNU, tapi dia ini punya isu, dia punya judol gitu, punya bisnis judol di Kamboja dan juga mungkin di Indonesia. Dia warga keturunan, tapi dia dekat dengan NU lah. Mungkin nggak banyak orang tahu juga, tapi kita tahulah ini warga keturunan ini sangat dekat dengan NU meskipun bukan orang Islam. Mau bantu gitu, NU nolak waktu itu. Karena kita menganggap wah ini duitnya subhan. Bukan berarti menolak bantuan dari orang non Islam, bukan. Justru karena judulnya itu. Dan ditolak. Kalau NU dapat bantuan dari non Islam tuh banyak dan diterima. Tapi ketika di profiling dia ini punya bisnis judul, bisnis nggak benar gitu, ditolak akhirnya. Saya tahu sendiri.
Oh ya udah, gitu tuh teman-teman obrolan dengan Cak Islah Bahrawi. Tadi kita sempat ngomongin tambang juga, judul juga, NU juga, Caimin juga. Tapi intinya memang kenapa saya ngobrol dengan Cak Islah ini, sebetulnya isu yang pertama tadi, ini judul kita itu sampai di mana? Karena setelah Cak Islah juga tidak menggaung-gaungkan judul, terus kemudian Menteri Mutia kelihatannya juga sibuk dengan agenda sendiri, ini judul seperti tertutup lagi. Padahal masih dan di era ekonomi keluarga yang memang tidak mudah kali ini, itu bisa jadi momok kan. Ya. Bisa jadi hal yang sangat membahayakan gitu. Ya mudah-mudahan konten ini bisa jadi teguran ke Komdiji dan juga ke Polri untuk ya menganggap bahwa judul ini masih ada. Itu dia Cak Islah Bahrawi. Terima kasih Cak. Selamat matur sekelangkong.